Hai, Shalom. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya pernah mendengarkan satu pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Paulus Ardi Fernando Brutu dengan NIM 220510267. Saya berasal dari Universitas Maliku Saleh, jurusan hukum. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang sistem hukum perkawinan di Indonesia. Sebelum kita masuk sistem hukum perkawinan di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia, menentukan mana yang benar dan mana yang dapat dilakukan. Kita sudah tahu apa itu pengertian hukum. Jadi kita masuk apa itu pengertian hukum perkawinan. Hukum perkawinan merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur tentang prosedur perkawinan. Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Tuhan menciptakan makhluknya berpasang-pasangan agar setiap hidup berdampingan dan saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab menjadikan makna hidup berdampingan sebagai suami dan istri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita memasuki kehidupan suami dan istri berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertimbangan ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama ataupun kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir ataupun jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peran yang penting. Pasal yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia itu berada pada pasal 28B. Ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Saya sudah tahu bahwa di Indonesia mengatur tentang perkawinan. Jadi kita juga pasti bertanya-tanya tentang umur berapa saja yang dapat lakukan perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Cukup sekian hasil penjelasan saya tentang sistem hukum perkawinan di Indonesia. Lebih dan kurang saya meminta maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Salam.